mempelajari modul 3.1, 3.2 dan 3.3 tentang budaya ini. Yang saya rasakan itu yang dimulai dari diri sendiri, itu dalam contoh aksi nyata dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Saya banyak aktivitas tentang dengan berbagai pihak, contohnya kepala sekolah, rekan sekolah, juga tenaga pendidik yang lainnya, atau perwakilan murid dari wali murid, perwakilan orang tua, tempat pendapat untuk mengidentifikasi bagaimana sih aset atau apa-apa saja aset yang terdapat di wilayah di sekolah kita ini. Dan kemudian perwakilan orang tua tersebut untuk mengidentifikasinya, saya membuat program yaitu yang bisa berdampak pada murid dengan alur menggunakan alur belajar. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran sebelumnya. Jadi itu ya program yang sudah dilakukan itu memberdayakan, memberdayakan seluruh aspek yang ada di sekolah, termasuk orang tua dan sekitar. Nah, dengan kegiatan begitu, apa yang sudah terpikir ini dan terakhir apa yang sudah tercipta? Progresnya apa? Ya. Dari aset tadi ya. Dari aset tadi setelah mempelajari selama ini, saya menyadari bahwa di sekolah itu banyak sekali aset-aset yang dimiliki oleh siswa, baik aset benda mati itu benda hidup. Ya, contohnya dari benda hidup dari teman-teman sejawat tuh banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita gali, kita ambil dengan bertukar pikiran, dengan saling sharing di dalam komunitas belajar yang sudah kami lakukan di sekolah kami. Berarti apa terjalannya kolaborasi ya Pak? Ya, kolaborasi antara antara diri dengan diri. Jadi di dalam satu sekolah tuh, karena kalau tidak ada kombel, tidak ada itu kita tidak tahu Pak gimana aset teman gitu kan, kemampuan teman. Kan kita ada punya teman tuh punya kelebihan di sini, kekurangannya di sini. Gitu. Jadi kita manfaatkan kelebihannya ya untuk membangun sekolah kita lebih baik, dan semua itu program berpihak kepada siswa kan. Jadi yang udah melakukan ya begitulah kan. Jadi apapun yang kita lakukan, apakah pembuatan program, apakah satu kegiatan yang berdampak itu harus yang positif kepada anak, yang berpihak kepada anak, dan anak juga tidak merasa dirugikan dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin kita istilahnya Pak Man udah membuat instrumen diberikan kepada sekolah. Nah dari yang sudah diisi oleh kepala sekolah itu gimana, apa yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan menurut kepala sekolah? Dari instrumen yang saya berikan kepala sekolah kemarin, Bu, alhamdulillah ada suatu kemajuan yang dirasakan oleh kepala selama saya menjalani program pendidikan guru penggerak ini ya. Sudah mulai adanya seperti kemarin di dalam pemetaan aset aset-aset di sekolah sehingga kepala sekolah itu yang selama ini menyadari bahwa aset-aset sekolah itu cuma benda-benda yang ada sekitar sekolah. Ternyata aset sekolah itu banyak sekali yang dimiliki oleh sekolah, dan juga guru-guru di sekolah itu atau tenaga pendidik di sekolah itu juga termasuk aset. Kemudian yang harus ditingkatkan disarankan oleh kepala kemarin, mungkin lebih berkolaborasi lagi dengan teman sejawat di dalam refleksi pembelajaran itu seperti itu. Nah itu kan dari kepala sekolah ya. Kalau dari teman sejawat gimana? Kalau dari teman sejawat, mungkin teman sejawat banyak memberikan ide-ide atau juga masukan seperti
dilakukan lagi, lebih banyak lagi dilakukan kegiatan praktik-praktik baik yang sehingga teman-teman tadi yang dari awalnya tidak tahu bisa menjadi tahu, seperti menggunakan bakja tadi Bu. Sebelumnya teman-teman itu belum mengenal apa itu bakja. Setelah kita belajar modul dari modul 3.1 sampai 3.2 3.3 dalam bulan ini, sehingga teman-teman bisa tahu apa itu bakja. Berarti Pak Man juga membimbing mereka ya cara mengisi atau membuat bakja ya. Iya. Terus kalau dari siswa sendiri gimana? Dari siswa sendiri, alhamdulillah Bu, siswa sendiri bisa merasakan, saya bisa merasakan bahwa siswa tersebut bisa lebih semangat lagi dalam belajar, karena saya banyak memberikan ide-ide baru yang juga yang intinya berpihak pada mereka, sehingga mereka bisa belajar lebih menyenangkan lagi Bu. Dengan ide-ide tadi, dengan menerapkan mindfulness, dengan menerapkan ice breaking, dengan pokoknya banyak kita masuk ke dunia mereka, sehingga tanpa sadar kita sudah memberikan pembelajaran tanpa mereka sadari. Jadi itulah Pak Mon ya, kadang kita kan selama ini kita kan terpaku kepada bagaimana tercapainya SKKD gitu kan, tapi dengan adanya kurikulum merdeka dan adanya pelatihan pendidikan guru penggerak itu bisa merubah mindset, merubah bagaimana pelayanan kita kepada siswa. Selama ini mungkin kita agak bukan tidak diabaikan, kurang atau karena kurang mengabaikannya kenapa? Karena kita tidak paham, kita tidak tahu. Tapi sekarang kita udah tahu bagaimana dengan anak, dengan keanekaragaman mereka gitu kan. Kita paham, akhirnya kita bisa merubah metode yang kita pakai, media yang kita pakai, gitu kita sesuaikan dengan kondisi anak kita. Nah, gimana rencana ke depan ya bagi Pak Mon dengan kompetensi yang sudah Bapak miliki sekarang? Untuk rencana ke depannya Bu, kemarin saya sudah membuat komitmen dengan teman-teman bahwa untuk pertemuan selanjutnya mungkin di dalam pertemuan secara berkala, minimal paling tidak sekali 15 hari saya akan memberikan berbagai praktik baik yang saya punya. Kemudian juga saya akan sharing sesama teman bahwa apa-apa saja yang masih kurang, yang saya butuhkan lagi, yang bisa kita ambil dari teman-teman yang rasanya saya kurang. Berarti di kegiatan di dalam Kombel ya? Dalam Kombel. Jadi memberdayakan teman juga, kita sebagai guru penggerak juga sekalian, dia kalau ilmu kalau nggak diulang-ulang kan akan hilang. Jadi dengan kita berbagi praktik baik kepada teman di dalam Kombel, berarti kita juga otomatis, berarti kita kan itu terus belajar dan belajar gitu kan. Nah, jadi itu bagus Pak Mon. Nah, nanti yang ada dalam kegiatan meningkatkan kompetensi Pak Mon sendiri, siapa-siapa orang yang bisa membantu kira-kira? Membantu. Yang bisa membantu nanti kira-kira Bu, yang pertama sekali mungkin di pihak dari sekolah, mungkin kepala sekolah, rekan-rekan sesama guru, kemudian pendik, bisa Bu. Kemudian saya juga berharap nanti masukan-masukan dari panitia sekolah atau wali murid pembelajaran di sekolah. Sebetulnya kita tidak terlepas ya dari stakeholder yang ada di sekolah, baik itu komite maupun orang, karena bagaimanapun bagusnya program di sekolah, kalau seandainya orang tua itu tidak mendukung, orang tua tidak paham, itu kita akan capek sendiri, karena kita kan berjalan sendiri namanya itu di dalam sekolah kan. Sementara anak itu lamanya kan di rumah, bukan di sekolah hanya sekian jam gitu kan. Jadi kita memang harus kolaborasi dengan orang tua, itu memang harus, bukannya gimana ya, kalau diibaratkan wajib lah namanya gitu, karena orang tua tuh dia yang punya anak itu milik dia gitu kan. Nah kita sebagai pihak sekolah hanya mengembangkan, membina dan mendidik mereka untuk lebih berkembang lagi. Nah, jadi itu tadi tentang tentang kompetensi akan Pak mengembangkan, kemudian refleksinya. Nah,
setelah belajar dari modul 1.1 sampai 3.3 kan udah sekian bulan, gimana perubahan yang terjadi dalam pembelajaran? Perubahan yang saya rasakan mungkin pribadi ya Bu ya, di dalam meningkatkan kompetensi saya yaitu lebih banyaknya ide-ide atau inovasi lagi di dalam pembelajaran setelah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi saya mengerti atau menyadari bahwa selama ini saya masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya rasakan, dan setelah mempelajari materi tersebut saya bisa meningkatkan lagi sedikit demi sedikit belajar ke arah kemampuannya untuk belajar ke arah yang lebih baik. Selama ini kita mungkin kurang perhatian Pak Mon. Ada sih itu kelakukan, tapi kita tidak terlalu fokus gitu kan. Tapi sekarang udah dengan guru penggerak ini bisa membantu, pertama merubah mindset dulu. Setelah itu setelah mindset kita berubah, baru kita ada keinginan untuk bergerak gitu yang menyerahkan apa yang kita lakukan. Nah, gimana tanggapan atau perubahan dari Pak Mon gimana dengan anak? Yang anak rasakannya ya. Yang anak rasakan mungkin di dalam belajar tadi Bu, mungkin lebih menyenangkan aja Pak. Lebih menyenangkan, kita lebih dirindukan lagi daripada sebelumnya. Misalnya kalau kita tidak ada di sekolah, mereka menunggu rasa kehilangan rasanya. Itu yang dirasakan anak-anak. Dengan hasil 6 bulan ini capaian Pak Mon, kamu merasakan kepuasan? Ada merasa puas atau gimana? Di dalam belajar mungkin saya juga merasa puas Bu. Cuma di dalam belajar lagi ini rasanya belum puas Bu. Berarti itu PR untuk Pak Mon. Jadi terus meningkatkan kompetensi gitu ya. Jadi habis guru penggerak nanti berhenti atau jangan. Jadi masuklah nanti mungkin di kombel-kombel lain gitu kan, ikut dalam kegiatan praktik baik, kegiatan apa yang jelas untuk pembelajaran itu akan Pak melakukan. Jadi habis 6 bulan itu habis, kalau bisa tetap berlanjut gitu kan. Nah, dalam perjalanan 6 bulan ini apa kegiatan yang rasanya menantang gitu Pak? Di dalam bukan di modul yang 3 saja ya? Ya, jadi kan 6 bulan nih, kita udah 6 bulan berjalan nih. Jadi apa rasanya yang sebagai merasa tertantang gitu? Yang merasa tertantang bagi saya Bu, di dalam belajar apa kemarin itu budaya positif. Saya tertantang ingin menerapkan sesuatu lagi yang rasanya ingin membuat kebiasaan yang belum pernah dilakukan di sekolah ini, sehingga ada suatu perubahan bagi anak dengan kebiasaan, bertambah satu kebiasaan baik lagi. Mungkin setiap ada tamu atau orang yang masuk ke sekolah kita asal salaman. Kalau yang selama ini budaya positifnya apa yang sudah diterapkan? Yang sudah diterapkan yaitu sholat berjamaah, seperti berbaris antri sebelum masuk, tetap bersalaman, cuma lebih spesifiknya ke guru kelasnya gitu Bu, ke guru kelasnya, dan belum apa namanya Bu, belum kalau ada datang orang cuma kan ya Ibu kan udah sekian masuk ke sekolah ya. Ada sih sekolah, ada beberapa sekolah itu kalau ada guru, ada tamu datang tuh anaknya tuh langsung aja berbondong-bondong gitu kan, nyalamin tamu yang datang gitu. Kadang ada satu sekolah masuk ada tamu cuek aja, nggak ada respon gitu kan. Bagus itu kalau bisa berjalan, bagus sekali Pak Mon, karena di situ kita memberi pembelajaran kepada anak bahwa kita tuh menghargai orang yang datang gitu kan, menghargai tamu, menghargai orang lain. Ya sebetulnya dari hal-hal yang kecil-kecil gitu sih mengajarkan mereka tuh, bukan langsung yang besar. Nah, itu kan kalau dipikirkan sepele ya, cuma salaman. Tapi arti salaman itu yang besar, kan? Itu akan, kalau seandainya bagus itu terbawa bagi mereka sampai dia tua, nanti akan terbawa. Nah, sekarang dalam pemetaan aset tadi, siapa aktor yang Pak melibatkan? Aset tadi ya, pertama sekali kita tidak lepas dari dari kepala sekolah. Kemudian juga bincang-bincang dengan rekan sejawat apa sih aset-aset yang ada di sekolah ini. Kemudian juga dengan pemegang barang
itu dalam bendangan ini tadi Inventaris ya. inventaris ya. Apa saja aset yang ada selama ini sekolah yang belum saya ketahui mungkin seperti itu. Dan juga nantinya yang paling utamanya itu yang baru saya ketahui bahwa aset sebenarnya itu adalah diri kita sendiri dengan teman-teman. Apa itu kompetensi teman-teman itu adalah aset yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh sekolah. Cuman itu selama ini tidak tersentuh, tidak terkembangkan secara maksimal. Ya. Nah, prosesnya gimana tuh? Proses dalam menemukan aset atau mengidentifikasi sumber daya itu gimana cara? Sumber daya yang pertama kalau sumber daya yang dari benda-benda itu Bu, mulai saya menanyakan ke kepala sekolah, kemudian mengidentifikasi kepada pemegang barang dan menanyakan juga ke tenaga pusaka dan rekan-rekan juga. Kemudian kalau dari sumber daya manusianya, saya menggali atau bertanya lebih banyak lagi kepada teman-teman bagaimana tentang kompetensi atau apa yang sih kelebihan teman yang dimiliki, nanti dari aset-aset yang mereka punya itu bisa dikembangkan lagi atau dimunculkan lagi di dalam Kombel. Nah, kan udah selesai tuh kita pemasangan aset. Apa kendalanya Pak teman-teman? Kan ada setiap kegiatan itu tidak akan mungkin berjalan mulus gitu kan. Nah, apa kendala-kendala yang ketemu? Kendalanya mungkin waktu mungkin itu. Iya. Mungkin di teman itu berbagi itu kita harus mencari waktunya yang pas yang rasanya tidak mengganggu mereka atau ya rasanya yang kadang setelah dia belajar kan itu rasa capek, kadang ada teman yang mungkin karena dia capek kita yang melihatnya rasanya agak ketus seperti itu, padahal mereka kan baru keluar dari ruang ajar langsung kita tanya-tanya gitu. Mungkin seperti itu itu kendalanya. Itu gimana ngatasinya? Yang ngatasinya kita cari waktunya yang pas. Nah, seperti itu mungkin di waktunya yang agak luang kita bisa bertanya lagi, kemudian setelah lagi kita berikan itu ya kasih snack traktir ya. Terus kan udah selesai nih, gimana perasaan lo ketika Pak Mun berhasil mengidentifikasi aset yang ada, kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada, gimana perasaan? Perasaannya sangat senang sekali, terutama sekali Bu ya, bahwa setelah mempelajari modul ini saya bisa lebih banyak lagi mengetahui apa itu tentang aset, tentang apa saja yang bisa dimiliki sekolah, sehingga saya termotivasi lagi untuk belajar lagi dari bahwa selama ini yang sudah saya ketahui akhirnya di sekolah tersebut masih banyaklah terdapat pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari teman-teman dalam berbagai praktik baik, dan juga sharing sesama pengalaman mungkin di dalam kelas bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi selama ini oleh teman-teman yang bisa saja bisa membantu mengeluarkan idenya untuk mengatasi masalah yang saya hadapi di kelas ini. Selama prosesnya Pak, ada nggak yang belum tersentuh gitu? Aset-aset atau sumber daya yang ada di sekolah ini yang belum sempat terkembangkan, belum sempat teridentifikasi? Kalau teridentifikasi mungkin sudah semuanya ya Bu. Cuma kalau belum tersentuh yaitu dikatakan belum tersentuh, belum dikelola mungkin dengan baik mungkin ya, seperti lahan-lahan yang ada di sekolah belum dimaksimalkan, seperti masih banyaknya lahan kosong yang masih nganggur di sekolah. Waktu kegiatan apa ini untuk lahan-lahan itu tidak ada terfokus di sekolah, nggak ada istilahnya gini, waktu ada nggak gitu kan? Ke lahan-lahan itu tuh aset lahan itu kan bisa dikembangkan tuh ya. Nah, selama ini tidak pernah tersentuhnya kenapa? Kadang kalau belum tersentuh dikatakan itu ada juga sih beberapa kelas yang sudah melakukannya Bu, yaitu yang bekerjasama dengan namanya sini paguyuban orang tua. Jadi nanti orang tua itu lah kita berkolaborasi dengan orang tua dan juga melibatkan murid
untuk mengolah lahan-lahan kosong yang ada di sekitar kelas. Cuma belum semua kelas yang Kelas yang menerapkan melakukan seperti gitu. yang melakukan seperti ini. Kan sebetulnya kalau kayak gitu bisa loh dimanfaatkan di Komdel, Pak Mon. Iya. Nah, jadi bagi wali kelas yang sudah melakukan, Iya. itu bisa sebagai praktik baik. Iya, iya. Nah, praktik baik di Komdel disampaikan, jadi teman lain bisa meniru gitu kan. Kalau seandainya sudah bergerak kayak gitu semua kan bagus tuh. Iya. Ini ada lahannya di sini masih kotor, enak, tumbuh rumputnya tinggi semua di sini bagus. Itu lahan-lahan yang mudah tersentuh tuh apa yang diisi? Nah di situ berbagai tanaman, ada sayur, kemudian kemarin juga ada tanaman ubi-ubian yang udah ada hasilnya. Nah kemarin itu di P5 bisa kita Olah. kemudian diapakan di Jalan Bazar ya, pakai deh kemarin ya, kemudian dijual oleh anak-anak. Akhirnya anak-anak itu lebih bersemangat lagi dalam mengolah lahan tadi. Kemudian ada sayur-sayur yang di kelas rendah kemarin, contohnya sayur bayam, kemudian sayur kangkung. Kemudian pas panen dia diikatnya kecil-kecil, kemudian dijualnya 1.000 ke guru-guru ini. Enggak ada suatu kesenangan lah. Ya, istilahnya kan bangga ya. Iya, bangga ya, hasil tanamanku ya. Walaupun cuma segitu hasilnya kan. Ya sebetulnya kan efek-efek kayak gitu tuh harus kita kembangkan bagi anak, Pak. Jadi anak-anak yang dia tidak memiliki kemampuan kecerdasannya, mereka bisa mengembangkan di bidang lain. Kan tidak semua anak yang bisa kita bina kepalanya gitu kan. Maksudnya mungkin dengan tangannya, mungkin dengan tenaganya, kalau kita bisa menyalurkan dengan bagus kan bisa hasil. Biasanya itu anak-anak yang rajin kerja itu pasti anak-anak yang nggak bisa diajak berpikir gitu kan. Lebih senang bekerja. Jadi itu mudah-mudahan dengan dia bekerja dari sekarang, paham dia itu apa gunanya, sampai besar itu bisa dikembangkan, malah jadi petani besok kan. Petani sukses. Nah ya, petani sukses. Nah itu jadi peluang-peluang dan kondisi-kondisi kayak gitu yang harus bisa dibaca oleh ibu. Nah, jadi tidak ada anak tuh yang istilahnya tidak bisa melakukan sesuatu. Mereka bisa. Nah, karena kan setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keanekaragaman mereka tuh yang membuat suasana kelas itu sebetulnya yang hidup. Si A, coba bayangin sama Pak Mon, dalam satu kelas anaknya itu hanya visual semua. Kebayang gak gimana proses pembelajaran ketika kita ada anak visual semua? Atau anak kinestetik semua udah gak jalan aja, udah kayak pasar gitu kan. Nah jadi bagaimana kita memanage ketika ada anak gaya belajar begini, akhirnya kita menyambut hidup suasana kelas jadinya kan. Nah, baiklah, kalau untuk besok tanggal kira-kira akhir bulan ini kita kan habis loka 7, kita kan panen hasil. Apa ide Pak Mon untuk panen hasil? Untuk panen hasil nanti ya idenya itu ya. Yang pertama sekali yaitu menampilkan karya-karya kita yang telah kita jalani selama 6 bulan yang kita rasakan selama pendidikan. Kemudian bisa juga dengan ide-ide kreatif kita, inovatif kita di sekolah dan itu karya bisa juga kita pajang nanti di stand ya. Terus yang itu kan yang mau Pak Mon bikin kan banyak nih, modul kan banyak. Pak Mon mana yang mau diambil? Yang akan diangkat itu? Mau diambil rencananya modul 2.1 tentang apa tuh? Tentang 2.1 kalau nggak salah tentang misi ya Bu ya. Nanti kalau ya itu mau Pak Mon angkat boleh, buatlah tampilan semenarik mungkin ya, karena kan itu kita pajang itu di stand kita gitu kan, dan kita bikin bersama. Ya, kita udah berjalan 6 bulan dah Pak Mon. Jadi di sini Ibu ya sebagai PP sudah melihat bagaimana progres perkembangan mulai dari awal dulu di nol kita ketemu, sudah itu melihat mungkin kaget ya, mungkin selama ini tidak pernah belajar dengan LMS, sekarang otomatis udah bisa. Itu yang dulunya tidak tahu dengan Canva, bahkan menggunakan Canva tidak jelas, sekarang udah paham, bahkan udah mahir sekarang, Pak Mon.
Harus sih. Nah, jadi itulah efek dampak positif dari kegiatan kita gitu kan, yang selama ini kita tidak tahu udah tahu, selama ini tidak pernah kita coba sekarang udah kita coba. Yang dirasakan secara tidak langsung. Iya, nah, kalau mindset itu tuh udah pasti akan berubah. Dengan penggemblengan 6 bulan itu pasti akan berubah mindset kita. Itu buktinya Pak Muda bisa mengajar di dalam kelas dan menciptakan bagaimana dalam proses pembelajaran anak belajar dengan enjoy, dengan bahagia, santai, mereka bermain tapi mereka tidak sadar kalau mereka bermain itu dalam belajar gitu kan. Nah itulah kepiawaian kita mengemas kegiatan dalam kelas sehingga anak itu tidak merasa dia itu digurui. Mereka rasa bermain juga, apalagi ini SD ya. Mereka rasa bermain juga tapi ternyata mereka dalam bermain itu belajar. Gitu. Itulah, jadi di sini ini kan detik-detik terakhir, mungkin ini pertemuan kita terakhir nih di PI gitu kan. Jadi Bu ucapkan terima kasih banyak ya dalam proses kita 6 bulan mungkin ada yang tidak berkenan bagi Pak Mon, mohon maaf gitu kan. Terus pesan Ibu ya, walaupun ini sudah selesai jangan habis sampai di sini, tetap belajar dan mencari ilmu, cari terus itu untuk apa, untuk perubahan masa depan terhadap anak-anak. Tapi yang penting sekali adalah untuk diri sendiri dulu, karena kalau kita aja istilahnya sebagai guru dengan ilmu, dengan modal ala kadarnya, rasanya apa yang kita tuju itu makin jauh akan tercapai gitu. Tapi kalau dengan kita sungguh-sungguh kemudian kita berusaha terus gitu kan, mencari terus, itu pasti suatu saat itu akan mendapatkan hasil yang bagus. Karena kan kita tidak ingin anak-anak kita ini nanti tamat, kita inginnya dengar si Anu udah jadi itu, si A udah di sana, jadi ini kan, kita ingin seperti itu gitu kan. Itulah, mudah-mudahan kegiatan yang 6 bulan ini bisa membawa Pak Mon ke depannya lebih sukses lagi. Nah, tahu bisa jadi kepala sekolah ya. Ya, jadi itulah Pak Mon, Bu minta maaf ya sebesar-besarnya. Pastilah tidak ada garing yang tak retak ya. Nah, jadi ini bisa disampaikan ke Pak Mon, terus lanjut berjuang sampai kapan, sampai pensiun. Belajar dan juga aktifkan kombel yang ada di sekolah. Juga satu lagi ini praktik baik itu harus terus dilakukan, walaupun hal kecil kayak tadi ya, di dalam pengolahan lahan tidur tadi ada satu kelas yang sudah melakukan. Nah jadi kok bisa itu digali terus dan dikembangkan terus, jadi lokal lain ikut-ikutan, kan itu yang bagus, yang positif gitu. Jadi kok bisa itu terus dikembangkan di sekolah kita gitu kan. Jadi tidak ada lahan tidur lagi, dan lahan itu bisa dimanfaatkan hasilnya. Pokoknya kita nanam jahe, tidak usah tanam tanaman yang perawatannya susah, kayak jahe bisa, kunyit bisa, nah terus serai, nah itu kan nggak terlalu banyak itu perawatannya, nggak harus dipupuk rutin lalu enggak. Jadi tapi itu hasilnya bisa dan hasilnya itu tadi kayak jahe itu bisa diolah lagi. Nah itu yang kita beri pelajaran kepada siswa. Nah itu aja Pak Mon yang bisa Bu sampaikan. Terima kasih Bu, saya juga mungkin berterima kasih selama ini karena dengan berkat bimbingan Ibu saya bisa merasakan perubahan-perubahan yang dari tadinya belum tahu sehingga bisa tahu, dan juga yang banyak yang saya rasakan gitu. Kemudian saya juga banyak minta maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Ibu. Sama-sama Pak. Karena yang di sekolah ataupun sengaja teman-teman atau sekolah saya jadi wakil Ibu. Iya ya. Maaf sebanyak-banyaknya. Mungkin itu dari saya Bu. Ya, baiklah. Mati itu lagi. Oh, pas Bu.